Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya mencuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang masih di bab yang sama, yaitu teks ulasan sebuah karya tapi dengan materi yang berbeda. Kalau kemarin itu tentang ciri-ciri dari teks ulasan sebuah karya, tapi kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan kembali isi dari teks ulasan sebuah karya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada minggu ini, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, novel, puisi, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan kembali isi dan memaparkan kekurangan dan kelebihan dari teks ulasan sebuah karya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan kembali isi dan memaparkan kekurangan dan kelebihan teks ulasan sebuah karya, baik itu film, novel, cerpen, karya seni, dan lain-lain yang telah dibaca. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menjelaskan kembali isi dari teks ulasan sebuah karya. Untuk menjelaskan kembali isi dari teks ulasan sebuah karya, ada dua cara. Yang pertama, kalian harus mencari maksud atau tujuan dari isi teks ulasan tersebut. Ya. Dan yang kedua, kalian harus bisa mencari atau membuat komentar tentang kekurangan dan kelebihan dari sebuah teks ulasan. Kita lihat di sini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mohon maaf ini Ibu salah tulis, harusnya mencari ya. Yang pertama, kalian harus mencari maksud atau tujuan dari isi sebuah teks ulasan karya. Nah, untuk mencarinya, caranya gini. Kalau misalnya maksud dan tujuan dari teks ulasan sebuah karya, itu cuma satu jawabannya. Ingat ya, jawabannya cuma satu. Jadi kalau misalnya Ibu tanya sama kalian gini, apa sih maksud dan tujuan dari dibuatnya teks ulasan sebuah karya? Karyanya itu film Laskar Pelangi yang kemarin kalian pelajarin. Tujuannya apa orang nulis tentang ulasan itu? Atau tujuannya apa orang bikin review sebuah buku gitu? Untuk apa sih? Tujuannya cuma satu. Ini dia. Untuk menginformasikan dan mempromosikan sebuah karya seseorang. Ya, kalau misalnya ada film baru, ada lagu baru, ada novel baru, otomatis akan dibuat promosi besar-besaran. Tujuannya biar semua orang lebih tahu, untuk menginformasikan ke seluruh masyarakat, ke semua orang bahwa ada film baru nih, ada novel baru nih, bagus, ada lagu baru nih, bagus gitu ya, lagunya maksudnya. Ya, jadi misalnya gini. Jika karyanya itu sebuah film, contoh deh karyanya itu adalah sebuah film, berarti maksud dari dibuatnya teks ulasan sebuah film tersebut adalah untuk menginformasikan dan mempromosikan film tersebut agar lebih banyak lagi yang menonton gitu. Kayak misalnya gini, setiap hari Rabu ketika redaton ada perwakilan dari kakak kelas kalian atau teman kalian maju ke depan untuk mereview buku novel yang sudah mereka baca, yang sudah dia baca gitu. Ketika dia menampilkan bukunya, kan cuma yang diliatin itu adalah covernya doang kan, nggak diliatin per halamannya kan, karena kan ya jauh gitu. Ketika kalian diperlihatkan buku covernya aja, terus kakak kelas kalian menjelaskan secara detail isi dari buku tersebut, tujuannya adalah untuk menginformasikan ke semua yang ada di situ, yang kalian tonton gitu. Apa sih namanya, anak-anak SMP Negeri 2 Sumber yang sedang lihat redaton kakak kelas kalian gitu. Jadinya kan ketika kakak kelas kalian mempromosikan atau mereview sebuah buku, setidaknya kalian tergambar, oh bukunya ceritanya tentang ini. Ada yang membuat kalian jadi tertarik.
ya. Ada yang membuat kalian mendapatkan informasi, oh bukunya ternyata tentang ini, oh bukunya tentang perjuangan seseorang, atau bukunya tentang kisah seseorang gitu ya. Jadi tujuan atau maksud dari isi sebuah teks ulasan karya cuma satu, untuk menginformasikan dan mempromosikan. Intinya itu, menginformasikan dan mempromosikan ya. Kalau misalnya karyanya itu adalah sebuah lagu, ada lagu baru, misalnya lagunya dari lagunya Tulus misalnya. Kalau misalnya ada lagu baru dari Tulus, terus dipromosikan atau diinformasikan, itu tujuannya. Biar semua orang lebih banyak yang mendengarkan lagunya. Contoh misalnya, teman kamu ngedengerin satu lagu yang sering banget teman kamu dengerin. Terus teman kamu nanya gitu, lagu apa sih kamu dengerin terus lagu itu, emang gimana sih lagunya? Akhirnya teman kamu ngejelasin tuh, lagunya bagus loh, ini lagu dari salah satu musisi Indonesia, lagunya enak banget, lagunya tuh cerita tentang ini gitu misalnya. Ketika teman kamu dijelasin, otomatis oh iya ya lagunya kayak bagus, mau nggak mau ada rasa tertarik walaupun cuma sedikit ya. Ada pasti rasa tertarik untuk mendengarkan lagunya. Bener nggak sih lagunya ini bagus, bener nggak sih ini lagunya tuh sekeren itu gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Ingat, tujuannya cuma satu, menginformasikan dan mempromosikan karya tersebut, apapun itu karyanya ya. Selanjutnya, yang kedua adalah memberi komentar ya. Kalian dibebaskan untuk memberi komentar, apapun itu komentarnya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari sebuah karya. Tapi ingat, harus dengan cara yang sopan ya. Ini kurang lebih ada 2 contoh yang Ibu sudah buat. Ini Ibu sudah buat cukup lama karena ini ada di Instagram Ibu. Ibu review sedikit ya contohnya. Nanti kalian bisa membedakan ya. Semoga kalian bisa paham untuk berkomentar kekurangan ataupun kelebihan secara sopan. Yang satu dulu ya, yang ini. Ini adalah salah satu review Ibu tentang sebuah karya. Karyanya itu adalah film, dua-duanya ini karya film ya. Yang satu ini adalah film The Nun. Ada yang tahu film The Nun? Semoga ada yang tahu. Film The Nun itu adalah salah satu film horor. Ibu sengaja nggak ngasih gambarnya, takut ada yang ketakutan. Oke, Ibu langsung aja ya bacain untuk reviewnya. Tadi habis nonton The Nun, dan ini menurut saya yang abal-abal ya, cuma sekedar suka film horor. Dan menurut saya The Nun kurang greget, jump scare-nya kurang, entahlah kenapa. Lebih ngeri Falak pas di The Conjuring. Mungkin karena udah sempat ketemu Falak kali ya di The Conjuring. Pas abis nonton The Conjuring dulu, gak berani tidur dengan lampu mati 3 apa 4 hari. Dan ekspektasi saya juga terlalu tinggi sama film The Nun. Adegan yang lumayan serem cuma pas gantung diri, kaget banget parah karena muncul tiba-tiba. Selebihnya kalem weh saya mah. Nah, ini kurang lebih komentar Ibu tentang film atau tentang sebuah karya. Karyanya kita bahas film ya. Ibu udah nonton film The Nun ini waktu sebelum pandemik waktu itu. Ya, berdasarkan yang Ibu tonton, film ini film horor tapi menurut Ibu gak ada serem-seremnya gitu. Sampai keluar dari bioskop pun Ibu ngerasa, ini film apaan sih, gak ada serem-seremnya banget. Padahal Ibu tuh berharap banget, wah kayaknya filmnya bakal ngeri banget atau bakal banyak banget bagian-bagian yang ngagetin gitu. Balik lagi, itu adalah pendapat seseorang. Menurut kalian bisa jadi itu filmnya nyeremin yang udah nonton. Tapi menurut Ibu, itu film kurang nyeremin buat Ibu ya. Balik lagi, untuk komentar itu tidak boleh menyalahkan ya. Komentar itu boleh bebas, siapapun yang berkomentar dan berbeda pendapatnya pun silahkan, gak jadi masalah, tidak akan mengurangi nilai apapun dari Ibu ya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh berkomentar secara sopan, baik itu tentang kekurangan maupun kelebihannya. Boleh dibilang Ibu di sini mengomentari tentang kekurangannya, karena menurut Ibu kurang greget. Nah, di sini Ibu sengaja menggunakan kata kurang greget. Ibu nggak pakai tuh dengan kata-kata film ini jelek, film ini gak ada bagus-bagusnya. Gak ada kata-kata seperti itu.
Karena kalau misalnya ibu menggunakan kata-kata seperti itu tidak sopan. Kalian harus memilah-milih kata-kata yang lebih sopan lagi. Gimana caranya kalian mengomentari sebuah karya, apapun itu karyanya, tetap memberi informasi atau menginfokan kekurangan dari karya tersebut, tapi dengan cara yang sopan. Bukan memojokkan, bukan mencari bagian salah-salahnya ya. Karena di sini pun ibu sudah mencontohkannya dengan kata-kata kurang greget. Ibu nggak bilang di sini filmnya jelek, filmnya nggak ada bagusnya, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini film Indonesia, judulnya Aruna dan Lidahnya. Ibu nggak tahu kalian udah ada yang nonton atau belum, karena ini filmnya nggak begitu lama ada di bioskop. Ibu bacain ya. Film yang pas dan santai tapi sangat amat menghibur. Selama menonton film ini lapar mata. Dari awal sampai akhir cerita dibikin lapar dan ngiler sama masakan tradisional Indonesia Raya yang kaya. Didukung alur cerita yang menarik, pemain yang baik, film ini pas bahwa makanan akan terasa pahit sepahit-pahitnya jika dimakan sendirian, dan akan terasa nikmat jika kita makan dengan orang-orang yang kita sayang, dimana lewat makanan bisa mencairkan segala perbedaan. Dan kata Bono ini salah satu tokoh yang ada di dalam film ini. Kata Bono kayak gini, hati-hati, jangan terlalu antipati, nanti simpati, terus empati, terus jatuh hati deh. Di sini Nicholas natural banget, masuk banget ke karakter dia sebagai Bono. Jadi yang memerankan Bono itu adalah Nicholas Saputra ya. Dan si Mbak yang selalu cantik, Dian Sastro, yang memerankan Aruna, apik tenan Mbak selengeannya. Karena di film ini Dian Sastro ini perannya bukan jadi perempuan yang cantik, kalem gitu, tapi perempuan yang selengean gitu. Jadi film ini tuh satu paket, lapar dan baper. Wajib bawa makanan kalau nonton film ini, dan selesai nonton dijamin lapar dan cari makanan. Ya, itu dia kurang lebih untuk komentar ibu tentang sebuah film Aruna dan Lidahnya. Film ini ada 2 contoh film. Film yang satu ini ibu komentari kekurangannya, tapi tetap dengan cara yang sopan. Nah, film ini pun ibu komentari dengan kelebihannya, tetap dengan cara yang sopan. Mungkin kalau misalnya kalian mengomentari sebuah karya atau sesuatu hal dengan mengomentari kelebihannya, mungkin akan bagus-bagus aja hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian mengomentari sebuah kekurangan, pasti ada arah yang tidak sopan ya. Makanya gimana caranya kalian bisa berkomentar tentang kekurangan dari sebuah karya tapi tetap dengan jalur yang sopan santun. Gitu ya. Contohnya kalian bisa lihat baik-baik di sini dan selesai. Kurang lebih seperti itu. Tugasnya seperti biasa, mungkin kalian di sini sudah melakukan absensi kehadiran di grup WhatsApp dan di kolom komentar bawah juga silahkan. Lalu yang kedua, simak video materi ini dengan seksama dan catatlah di buku catatan lalu dikumpulkan di meja Bu Silvi. Hari Senin paling lambat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kalian yang sudah menonton video materi ini, boleh mengumpulkan di hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu pasti tutup, hari Senin ya. Pokoknya paling lambat hari Senin jam 10 pagi. Dan tugas yang kedua yang harus dikerjakan hari ini juga yaitu klik link tugas yang berwarna biru di kolom komentar. Lalu silakan kerjakan dan batas mengerjakannya itu sampai jam 5 sore atau jam 17 waktu Indonesia bagian Barat hari ini ya. Jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai melebihi batas waktu, karena nanti kalau melebihi batas waktu, ibu akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.